Bab 5896. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, King Meng, di luar pegunungan, di padang rumput, leluhur Tiantan membawa toples anggur dan datang ke padang rumput. Di kejauhan, sesosok tubuh menyalakan api unggun dan memanggang sepotong daging paha. Duduk di sebelah sosok itu adalah seorang wanita mengenakan jubah bulan. Wanita itu memiliki wajah cantik dan ekspresi halus. Dia menatap kaki gemuk itu dengan matanya. Lampu, Mu Xiaotian, siapa ini? Patriark Tiantan tiba, duduk bersila di atas rumput, dan berkata sambil tersenyum. Nona Yuexi, gadis Yuexi. Patriark Tiantan mencari segala sesuatu tentang nama ini dalam pikirannya, tetapi tidak menemukan apapun. Siapa dia? Aku tidak tahu, Mu Xiaotian berkata dengan tenang. Kemudian, sambil mengeluarkan 2 mangkuk, Mu Xiaotian mengambil toples anggur begitu saja dan berkata sambil tersenyum, ini adalah anggur yang dibuat oleh Longbian. Ini suplemen yang bagus, saya harus meminumnya. Mendengar ini, Patriark Tiantan mencibir dan berkata, setelah kamu meminumnya, bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang lain? Lihatlah dirimu, orang tua yang bengkok. Mu Xiaotian tersenyum dan memarahi, kalau begitu minumlah sendiri, kepada siapa kamu akan melampiaskannya? Keduanya tertawa dan saling mengumpat. Aku ingin minum juga, Nona Yuexi berkata dengan suara dingin saat ini. Kamu tidak bisa minum anggur ini. Mu Xiaotian berkata dengan serius, ini terlalu tonik, kamu tidak tahan. Yuexi berkata dengan tenang, saya melihat Mu Yun dan istrinya berakting lebih dari sekali, tapi saya tidak bereaksi. Apakah saya masih takut dengan rangsangan anggur ini? Patriark Tiantan dan Mu Xiaotian saling memandang dengan malu. Segera, mereka bertiga mengisi mangkuk anggur mereka dan minum. Patriark Tiantan berkata sambil tersenyum, si King telah menjadi kaisar naga. Kekuatan yang tak berlangit tak tertandingi di dunia naga ilahi. Sekarang, saya bisa memejamkan mata dan mendapatkan penjelasan dengan kaisar naga sebelumnya. Mendengar ini, Mu Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sungguh sial jika selalu berbicara tentang kematian. Aku tahu tubuhku sendiri, Xie King Cheng, cepat atau lambat aku akan kehabisan napas. Patriark Tiantan menyesap anggur dan berkata dengan riang, alangkah baiknya jika saya bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk alam naga sebelum saya mati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Patriark Tiantan memandang Mu Xiaotian dan bertanya sambil tersenyum, saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan, Mu Xiaotian. Mulai sekarang, alam naga akan dipercayakan kepada Anda. Mu Xiaotian tersenyum dan berkata, jika semuanya tidak berhasil, bahkan jika aku mati, aku akan menjaga klan nagamu tetap hidup. Kalian, bukan itu yang kuinginkan, yang aku inginkan adalah kamu berhasil. Tiantan lalu berkata, Xian Xuantian, tidak lama lagi kan? Tapi menurutku Mu Yun belum mencapai kondisi pelanggaran hukum. Mungkinkah jalannya ke depan ada di dalam Xian Xuantian, dan persiapan Li Changlan selama bertahun-tahun semuanya ada di sana. Mu Xiaotian perlahan berkata kepada Mu Futu dan mereka berempat, Li Changlan dan 4 lainnya, serta Gu Beichen, Shen Xuanling, Yun Mingzhao, Xuan Yuan Mou, Si Tongtian, takdirnya buruk, Gui abadi. Ada juga Gu Duyi, Xuan Luo, Ji Ziyuan, dan Di Ming itu. Pertempuran terakhir akan terjadi di Xian Xuantian. Patriark Tiantan hanya bisa menghela nafas, meski begitu, kali ini, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang di seluruh dunia di dunia baru, dan darah akan mengalir ke laut. Kamu tidak bisa menghindarinya. Mu Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak ada pemenang untuk itu, pertama kali. Kali ini, semua orang tidak akan terlalu cemas, tapi, sampai akhir, Taichu muncul, saya khawatir, tidak ada yang masih bisa tetap tenang. Patriark Tiantan menghela nafas, oh, kamu sudah menjadi dewa kaisar dan yang tak surgawi, mengapa kamu tidak puas? Keinginan manusia tidak ada habisnya. Jika tidak ada satu-satunya keberadaan yang dapat mengalahkan surga, tidak ada yang akan puas. Patriark Tiantan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mu Xiaotian lagi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menurutmu siapa yang pantas mendapatkan paling perhatian? Siapa? Mu Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, Li Changlan, Mu Futu, Di Ming, Ji Ziyuan, dan Gu Beichen. Patriark Tiantan tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Mu Xiaotian benar-benar menempatkan Di Ming dan Ji Ziyuan ke dalamnya.
Mu Xiaotian melanjutkan, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah antara Diming dan Li Changlan, dan perasaan ini dibawakan kepada saya oleh Ji Ziyuan. Ji Ziyuan, sebagai orang Wutian, tidak ada banyak perbedaan antara aku dan Yunlan dalam analisis akhir. Dia memilih untuk bereinkarnasi, tetapi dia bereinkarnasi sebagai putra Diming. Saya masih tidak mengerti ini. Petik 2. Ziyuan tidak mungkin bereinkarnasi sebagai putra Diming tanpa alasan, dan Diming adalah anggota dari 4 Kaisar Dewa Agung, tetapi Li Changlan tidak membunuhnya di dunia Changlan selama bertahun-tahun. Tanda seru, antara ini sangat menarik. Ketika Patriark Tiantan mendengar ini, dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Kalian sangat perhitungan. Saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. Mu Xiaotian mengangkat mangkuk, tertawa dan berkata, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Saya tidak akan menyebutkannya lagi, minum dan minum. Ya, hari ini adalah yang paling membahagiakan hari dalam hidupku sejauh ini. Saya telah merasakan kegembiraan melihat Kaisar Naga naik ke puncak lagi hari ini. Minum, minum. Keduanya mendorong cangkir dan mengganti cangkir, memanjangkan sosok mereka di bawah sinar bulan. Di dalam Liga Qingmeng, di sebuah lembah, Mu Yun berjalan, ditemani oleh Xiao Yuner dan Qin Mengyao, ke loteng di lembah. Xiao Yuner memandang Qin Mengyao saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu jaga dia dengan baik, aku akan berlatih. Tapi tiba-tiba, Mu Yun meraih tangan dan berkata dengan mata mabuk, jangan pergi. Mendengar ini, wajah cantik Xiao Yun menjadi merah. Ini menjadi aneh lagi, ini bukan hari pertama kamu mengetahuinya. Mu Yun meraih Xiao Yuner, memeluknya dari kiri ke kanan, dan memasuki kamar tidur di loteng. Mu Yun ingin merasakan Qin Mengyao yang berbeda, dan dia bahkan ingin merasakan Qin Mengyao yang berbeda dengan Xiao Yuner. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tak terlupakan bagi Mu Yun. Di dalam alam naga, berita yang mengguncang dunia menyebar dengan cepat. Xie Qing dari alam naga ilahi sebenarnya menikah dengan Lin Ruohan, pemimpin klan Lin di dunia Tianyuan. Saat berita itu menyebar, banyak putri naga dan orang suci di alam naga yang patah hati, dan banyak pria berbakat dari dunia baru memarahi Xie Qing. Dan kedua, Lin Ruohan, dipromosikan menjadi Wutian. Xie Qing tidak hanya menjadi generasi baru Kaisar Naga di alam naga, tetapi juga menjadi orang yang mencapai Wutian. Pada saat yang sama, setelah beberapa bulan, semua klan naga di alam naga, besar dan kecil, pergi ke Qingmeng untuk bertemu Kaisar Naga yang baru. Dan ketika berita ini dirilis, pola seluruh dunia baru menjadi semakin tidak terduga. 10 orang pelanggar hukum teratas tahun ini, Mu Xiaotian, Ye Yunlan, Ji Ziyuan, Master Xikong, Xuan Luo, Li Haokong, Yu Huang, Wu Qingmeng, Gu Duyi, Fu Wuxian. Tuan Xikong meninggal dan Wu Qingmeng terbunuh. Sekarang dengan tambahan Mu Qingyu, Lin Ruohan, dan Xie Qing, sudah ada 11 orang Wutian. Pada saat yang sama, aliansi yang dipimpin oleh Mu Qingyu, Ye Yunlan, dan Ye Liuli telah meningkat pesat kekuatannya. Dukungan alam Dewa Lima Roh untuk Mu Yun telah disebarkan, dan pedang pembunuh Lima Roh telah diberikan kepada Mu Yun. Sikap ini terbukti dengan sendirinya. Duan Wuyuan, pemimpin klan Tiantian, salah satu dari 10 suku dewa utama, muncul di alam naga untuk membantu Xie Qing. Sudah jelas siapa dia. Selain itu, Lin Ruohan dan Xie Qing menjadi suami istri. Klan Lin dan klan Sang secara terbuka mendukung Mu Yun. Pada saat yang sama, Xie Qing dan Mu Yun hampir tidak bisa dibedakan satu sama lain. Dalam sekejap mata, aliansi ini sekarang memiliki 2 kaisar ilahi, ditambah Mu Qingyu, Ye Yunlan, Lin Ruohan, Xie Qing, dan Mu Xiaotian, yang sudah lama tidak muncul, dan 5 Wutian. Dengan kekuatan aliansi seperti itu, siapa lagi yang bisa kita takuti ketika peristiwa di alam Shenlong terungkap sepenuhnya? Seluruh dunia baru, semua dunia, semua Wutian, semua ras dewa utama, dan ras kuno menjadi gempar. Klan Ye kuno memiliki sejarah panjang dan diwarisi dari masa prasejarah. Ada terlalu banyak orang yang keluar dari klan Ye. Kaisar Dewa Liuli Ye Liuli, Ye Yunlan, yang tidak memiliki surga. Ada juga Ye Guchen di bawah Kaisar Dewa Hukuman Surgawi, Ye Guxue, Ye Wenjun di bawah Ye Yunlan, Del. Dapat dikatakan bahwa setiap dunia, dan bahkan setiap Wutian, memiliki anggota klan Ye. Selama berabad-abad, nama klan kuno terbesar tidak disebut sembarangan. Klan Ye yang besar tersembunyi di dunia misterius dan tak terduga dengan dimensi berbeda.
Sekilas, tempat ini terbentang bermil-mil, dengan pegunungan dan sungai, tumbuh-tumbuhan yang subur, dan deretan rumah, membuatnya terlihat sangat kuno dan tenang. Di klan Ye, di aula leluhur, seorang pria berjubah emas pucat berlutut di aula leluhur dengan ekspresi saleh. Perlahan, sesosok tubuh berdiri di luar aula leluhur, namun tidak masuk. Ini bukan pertama kalinya, kenapa seperti ini? Suara pria berjubah emas terdengar. Saudara Ye memuja pendahulunya dengan taat, jadi tentu saja saya tidak akan mengganggunya. Munafik. Ye Changjin perlahan berbalik dan menatap pemuda di depannya yang mengenakan pakaian hitam dan tampak berusia awal 20-an. Pemuda itu memiliki sepasang mata merah jambu dan phoenix, wajah tampan dan sempurna, dan semangat kepahlawanan yang samar di antara alisnya bahkan lebih mengagumkan. Kaisar Dewa Changlan Li Changlan, kamu sama munafiknya dengan Mu Xiaotian. Ye Changjin tersenyum ringan. Li Changlan tertawa mendengar ini. Ye Changjin berjalan keluar dari aula leluhur dan berjalan bersama Li Changlan di klan Ye kuno. Setiap kali saya datang ke klan Ye, saya merasa sangat nyaman, tenang dan damai. Li Changlan melihat ke arah kuno yang besar tanah klan Ye, tidak bisa menahan senyum. Dunia rahasia klan Ye, yang bahkan Kaisar Dewa tidak dapat pecahkan, tetap misterius selama bertahun-tahun. Benar-benar menyentuh. Petik 2. Bahkan Kaisar Dewa tidak bisa mengalahkannya. Ye Changjin berkata sambil tersenyum, jika kamu, Li Changlan, berusaha sekuat tenaga, bagaimana aku, klan Ye, dapat menanggungnya? Mendengar ini, Li Changlan menunjuk ke arah Ye Changjin sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keduanya berjalan dan mengobrol. Ye Changjin tersenyum dan berkata, si Ye King berhasil, Mu Xiaotian sangat pandai dalam hal itu. Mu Qingyu direvitalisasi olehnya, dan Mu Yun, karena kamu, sampai sekarang, dia belum membiarkan Mu Yun mendapatkan kekuatan itu. Tapi Mu Yun mendapat dukungan dari klan Dewa Phoenix, klan Naga Ilahi, klan Dewa Lima Roh, serta klan Sang dan klan Lin. Meskipun putra ini bukan siapa-siapa sekarang, dia akan segera menjadi seperti si Ye King. Pada saat itu, apakah metodemu masih memungkinkan? Li Changlan tersenyum dan berkata, sekarang bukan waktunya memikirkan dia, tapi berapa banyak sekutu yang kita miliki. Katakan padaku. Li Changlan memandang Ye Changjin dan tidak bisa menahan tawa dan memarahi, kamu rubah tua. Klan rubah berekor 9 berada di urutan terbawah dari 10 klan dewa utama. Ini tidak sebaik sebelumnya. Tidak terlalu berarti apakah kita merekrut mereka atau tidak. 4 klan utama, klan Phoenix, klan Naga, klan Dewa Lima Roh, dan klan Tian-Tian, sudah berada di pihak Mu Xiaotian. Namun, saya sudah menangkapnya klan Dewa Jiwa, klan Dewa Tulang, klan Dewa Titan, klan Dewa Jiuyu, dan klan Dewa Kilin. Ketika Ye Changjin mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, Hun Chongyun dan Guruk Sue, aku tahu bahwa mereka telah menjadi milikmu untuk waktu yang lama, tapi aku tidak menyangka bahwa 3 klan utama klan Dewa Titan, klan Dewa Jiuyu, dan klan Dewa Kilin, kamu juga aku bisa menerimanya. Li Changlan tertawa dan berkata, Mu Xiaotian memiliki metodenya sendiri, jadi tentu saja saya harus memiliki metode saya sendiri. Pada tahun-tahun awal, dalam klan Dewa Titan, Yuan Tiandi adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk menjadi pemimpin klan. Namun selama bencana dinasti Yuan, klan Dewa Titan memasuki perang, dan semua pesaingnya dibunuh oleh saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Ye Changjin berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kamu, tentu saja, kamu telah membuat rencana sejak saat itu. Hal yang sama berlaku untuk Yun Zhenze dari klan Dewa Kilin. Dia berasal dari 6 meridian Kilin. Selama periode prasejarah, garis keturunan Mo Kilin adalah yang terlemah, tetapi setelah bencana dinasti Yuan, garis keturunan Mo Kilin adalah yang terkuat. Jika tidak, garis keturunan Mo Kilin adalah yang terkuat, bagaimana dia bisa mengambil posisi pemimpin klan? Adapun 4 klan utama klan ilahi Jiuyu, Jiuyu Kunpeng, Jiuyu Xuanwu, Jiuyu Zuk, dan Jiuyu Macan Putih, Kun Sanhai, Zhu Qingleng, Bai Duanya, dan Xuan Zayu adalah 4 klan itu aku selalu mengaguminya. Karakter yang dikultivasikan, mereka tumbuh sepanjang jalan. Semua dengan bantuanku. Petik 2. Pada titik ini, Li Changlan menghela nafas dan berkata, di alam naga ilahi, metode Kaisar Naga sangat misterius. Aku tidak menyangka bahwa Mu Xiaotian akan memanfaatkannya. Sebenarnya, Duan Wuyuan dari klan Tian-Tian seharusnya sudah lama meninggal,
tapi Mu Xiaotian ingin menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan asal-usulnya sendiri. Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Dan alam Dewa Lima Roh. Li Changlan tersenyum pahit dan berkata, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Harus dikatakan bahwa metode Mu Qingyu selalu tidak terduga. Mu Yun menculik klan Dewa Lima Roh, klan Dewa Phoenix, dan klan Naga Ilahi. Dia, Li Changlan, memanfaatkan hati manusia orang yang sedang mendaki. Itu bagus untuk Mu Xiaotian, dia juga menggunakan hati orang, dan yang bisa dia gunakan adalah cinta orang lain. Apakah itu Qin Mengyao atau Ming Yuesin, dapat dikatakan bahwa Li Changlan tidak dapat menduganya. Jika kedua wanita ini biasa-biasa saja, itu saja. Tapi kedua wanita itu adalah orang baik, tapi mereka berakhir dengan Mu Yun. Jika Mu Xiaotian tidak mampu memotivasinya selama periode ini, itu akan sangat jahat. Cukup, Ye Changjin berkata, 10 klan dewa utama, belum lagi klan rubah langit ekor 9, ada 5 klan dewa utama termasuk klan dewa jiwa, klan dewa tulang, klan dewa kilin, klan dewa 9 neter dan klan dewa titan. Pihak kita sudah cukup. Adapun klan kuno, Ye Changjin berkata perlahan, klan Su, klan Zhang, dan klan Zhao tidak memiliki masalah. Dan Mu Xiaotian hanya mendapat dukungan dari keluarga kerajaan Zhou. Adapun Mu Futu, hanya ada klan Yun dan klan Yu. Ye Changjin berpikir sejenak dan berkata, yang salah dengan kita adalah Wu Tian. Dewa Kaisar, 4. Tapi tidak ada seorang pun kecuali Li Haokong. Hahaha, Li Changlan berkata sambil tersenyum, kamu, Ye Changjin, juga berada di level Wu Tian, sama kuatnya dengan Mu Xiaotian. Ditambah anakku Li Haokong, kita punya 2-3 faksi besar di dunia baru tampak cukup jelas. Di pihak Mu Xiaotian, Kaisar Ilahi sedikit kurang, tetapi memang banyak yang tidak memiliki Tian. Adapun 4 Kaisar Dewa Agung, ada Fu Wuxian, Di Ming, klan Yun, dan klan Yu, tetapi tidak ada satu pun di antara 10 klan Dewa Agung. Dan klan Ye dan Changlan bersatu, mereka sudah menjadi partai terkuat. Li Changlan berkata perlahan, nasib Yi Yuan, Gui Yixian, Suan Yuan Mou, Si Tongtian, Shen Xuanling, Yun Ningzhao, Gu Beichen, ketujuh orang inilah yang sebenarnya paling saya khawatirkan. Jika mereka benar-benar tidak ingin bergabung, yang terbaik adalah menghadapinya. Tapi jika mereka berniat bergabung dengan Mu Xiaotian dan Mu Futu, itu akan berdampak buruk bagi kita. Setelah mengatakan ini, Ye Changjin berpikir sejenak. Berkata, bisakah Anda mencoba menangani salah satu dari mereka menggunakan metode yang sama seperti yang Anda gunakan untuk menangani Lin Tianyuan? Mendengar ini, Li Changlan memikirkannya dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu sulit. Lin Tianyuan cukup mempercayaiku pada saat itu, tapi sekarang, mereka tidak mempercayaiku. Saya sangat yakin dengan rencana saya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah Mu Xiaotian. Li Changlan mengusap alisnya dan berkata, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Orang tua yang licik. Namun, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencobanya. Jika saya bisa menyingkirkan salah satu dari 4 takdir Yuan, Gui Yixian, Si Tongtian, dan Suan Yuan Mang, itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimana dengan orang Wu Tian lainnya? Gu Duyi, Suan Luo, pengorbanan untuk Zi Yuan, Yu Huang. Tidak ada jaminan keempat orang ini tidak akan menghalangi. Anda harus tahu bahwa di dalam Xian Xuantian, apapun bisa terjadi. Jika seseorang dari Wu Tian dipromosikan menjadi Kaisar Dewa, tidak ada yang mau melihatnya. Li Changlan mengangkat alisnya saat menyebut 4 orang ini. Saat ini, 7 Kaisar Dewa dan 4 Wu Tian adalah variabel terbesar. Bisakah kamu mengambil tindakan? Li Changlan memandang Ye Changjin dan bertanya. Setelah memikirkannya, Ye Changjin berkata, jika saya mengambil tindakan, harganya akan cukup tinggi. Mendengar ini, Li Changlan mengusap alisnya dan berkata, oke, saya akan melihat dan mencari peluang. Dia menghabiskan beberapa bulan bersenang-senang di alam Shenlong. Mu Yun tiba-tiba mengerti apa artinya bahagia dan enggan merindukan Su. Sprint harian masuk dan keluar dengan Qin Mengyao membuat Mu Yun hampir gila karena kegembiraan. Qin Mengyao dalam keadaan malu-malu adalah pengalaman yang benar-benar baru. Dan dalam beberapa bulan ini, Mu Yun tidak menuruti keinginannya sepanjang hari, dan dia dan Qin Mengyao juga berlatih bersama secara ekstrim. Giok Darah Langit Phoenix.
Dikatakan bahwa para leluhur klan Dewa Phoenix meninggalkan tetesan esensi dan darah mereka sendiri di ranjang kematian mereka untuk dituangkan ke dalam sepotong batu giok suci yang diturunkan oleh klan Phoenix dari zaman kuno. Giok darah seperti itu mengembunkan kekuatan yang sangat kuat, yang menghilang hari demi hari di tubuh Qin Mengyao dan diserap oleh Qin Mengyao. Mu Yun dan Qin Mengyao menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyerap misteri giok darah ini. Pada saat yang sama, Xie Qing mencapai level Wutian, dan setelah menyerap energi Kaisar Naga dari Kaisar Naga sebelumnya, dia memberikan sebagian kepada Lin Ruohan dan sebagian lagi kepada Mu Yun. Energi Kaisar Naga lebih merupakan baptisan. Kekuatan giok darah lebih merupakan peningkatan kekuatan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Mu Yun telah memurnikan semua energi dan darah yang telah dia konsumsi. Akhirnya, memasuki level Dewa Pelanggar Hukum. Setelah mencapai keadaan ini, Mu Yun benar-benar merasa bahwa dalam keadaan yang disebut tanpa hukum, hukum dunia tidak dapat menahan saya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menjalin hubungan misterius dengan Ming Ming Void. Dan dalam hubungan ini, Mu Yun dapat dengan jelas melihat dan mengintegrasikan kekuatan hukum antara langit dan bumi. Ini seperti hukum itu sendiri adalah udara. Pada tingkat Dao Shen Zhenren dan Dao Master Zhenjun, hukum fusi adalah menghirup udara. Setelah mencapai alam dewa tanpa hukum, Anda dapat melihat udara dan mengendalikan udara. Sama Anda bisa membiarkan udara mengalir sesuai keinginan Anda sendiri. Benar-benar dua level, alam abadi Dewa Ilahi lebih seperti penghubung antara alam ilahi Dao, alam ilahi tanpa hukum, dan alam ilahi Wutian. Sekarang dia telah mencapai alam pelanggaran hukum dan dengan jelas merasakan kekuatan hukum di tangannya. Mu Yun menyadari kengerian tingkat ini. Di dunia baru, ada triliunan praktisi spiritual yang telah menginjakkan kaki di alam dewa pelanggar hukum dan alam dewa tanpa surga, 1/1 triliun. Di dalam Liga King Meng, di sebuah lembah, Xie Qing dan Mu Yun duduk bersila di tanah, napas mereka mengalir di tubuh mereka. Tubuh Xie Qing dipenuhi dengan energi Kaisar Naga, sementara tubuh Mu Yun menyerap dan menelan energi Kaisar Naga satu persatu. Aura mengerikan meledak. Lembah ini dikelilingi oleh penindasan hukum dan peraturan. Waktu yang lama, keduanya membuka mata satu demi satu. Sebagian besar energi Kaisar Naga diserap olehku, membantuku mencapai level Dewa Wutian. Kekuatan yang tersisa adalah membantumu memahami jalan selanjutnya. Xie Qing berkata, namun, berdasarkan level kamu telah mencapai alam dewa tanpa hukum, jalan selanjutnya tidak akan sulit. Dahi, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, di alam ilahi Wutian, mungkin saya tidak memiliki tekanan apapun saat menghadapi alam ilahi Wutian biasa, tetapi menghadapi tingkat puncak alam ilahi Wutian, itu hampir mustahil menghadapi Dewa Wutian, kemungkinan besar aku tidak akan mampu melakukannya. Tidak perlu khawatir, Xie Qing terkekeh dan berkata, ayah dan kakek, bisakah kami menyiapkan yang lain untukmu? Mu Yun terdiam, apa yang sedang kamu persiapkan? Berikan sekarang, Xian Xuantian akan segera dibuka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pertempuran terakhir yang menentukan akan terjadi di sana. Saat itu, dengan sekelompok orang Wutian di sekitarnya, Kaisar Ilahi, apa yang bisa dia lakukan? Saat keduanya berbicara, Lu Qingfeng melangkah dari luar lembah. Kakak senior, Mu Yun melihat Lu Qingfeng dan tersenyum antusias. Namun, Lu Qingfeng datang tidak jauh dari mereka berdua dan duduk di rumput dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Kakak senior, apakah itu tidak perlu? Mu Yun maju dan berkata, Nona Yueli adalah Ye Liuli. Ini tidak mempengaruhimu sama sekali, kan? Kamu menyukainya sebagai pribadi, kamu tidak peduli dengan identitasnya. Lu Qingfeng melirik Mu Yun dan berkata dengan tenang, siapa bilang aku peduli tentang ini? Kalau begitu, kamu membuatku kesal akhir-akhir ini. Lu Qingfeng segera berkata, saya tidak bersungguh-sungguh, hanya saja kekuatan saya berkembang pesat setiap hari dan saya tidak dapat mengendalikannya. Tetapi ada juga masalah dengan mentalitas saya sendiri. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Petik 2. Kekuatannya tumbuh terlalu cepat. Mendengarkan, apakah ini bahasa manusia? Xie Qing juga datang ke sisi Lu Qingfeng saat ini dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, katakan padaku, bagaimana rasanya menjadi Kaisar Ilahi? Enyah. Lu Qingfeng segera berkata, lihat kalian berdua, apa yang kalian pikirkan setiap hari? Mu Yun dan Xie Qing tersenyum canggung. Lu Qingfeng kemudian berkata, saya belum pernah bertemu wanita lain seumur hidup saya, bagaimana saya tahu bedanya?
Namun, aku selalu punya perasaan. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun dan Xie Qing segera menatap Lu Qingfeng dengan penuh harap. Lu Qingfeng berkata perlahan, bagaimana mengatakannya? Ini seperti, di bawah sinar matahari. Engah, Xie Qing tidak bisa menahan tawa segera, dan jatuh ke tanah sambil tertawa sambil memegangi perutnya. Tersenyum lagi, Lu Qingfeng berkata dengan dingin, jangan berpikir karena kamu sekarang berada di level Wutian, kamu bisa pergi ke samping. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dan istrimu akan bertengkar dengan suami istri kita. Xie Qing segera berhenti tersenyum, menatap Lu Qingfeng lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu menurutmu ruangannya terlalu besar. Mungkinkah kamu terlalu kecil? Kesal, Lu Qingfeng tersenyum dan mengutuk, maksudku, bagaimana menjelaskannya? Setiap kali aku masuk, rasanya seperti menembak ke langit. Langit ini sangat hampa dan halus, dan darinya, aku dapat menyerap tahu yang berbeda dan memadatkannya ke dalam hukum dan prinsip-prinsipku. Jadi, setiap kali saya melewatinya, itu membuat saya berkembang pesat. Setelah mendengar ini, Xie Qing dan Mu Yun terdiam, menatap ke langit, tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua mungkin mengerti, perbedaan antara Lu Qingfeng dan Ye Liuli, sang kaisar ilahi, lebih pada fakta bahwa Ye Liuli, sebagai kaisar ilahi, memperoleh tahu dari langit dan bumi, sementara Lu Qingfeng bisa mendapatkan peningkatan tahu melalui Ye Liuli. Ye Liuli ini menjadi kuali Lu Qingfeng. Dan itu adalah jenis yang tidak ada habisnya. Lu Qingfeng memandang mereka berdua dan dengan rasa ingin tahu berkata, saya sering melihat metode kultivasi ganda dicatat dalam buku-buku kuno. Pembicaraannya sangat berwarna, tetapi ringkasnya, mereka tidak sekuat saya, bukan? Bukan, Xie Qing dan Mu Yun terdiam lagi. Sangat marah. Mu Yun dan Qin Mengyao hari ini adalah aku dan kamu, dan itu memang berkat peningkatan giok darah, tetapi fondasi peningkatan terbesarnya tetaplah dewa darah yang menelan dan mengandung esensi. Kekuatan giok darah Qin Mengyao dan energi Kaisar Naga Xie Qing sebagian besar merupakan efek tambahan. Adapun Xie Qing, belum lagi, dia harus bekerja keras di malam hari untuk menghemat energi Kaisar Naga bersama istrinya Lin Ruohan, dan di siang hari dia harus menyimpannya untuk Mu Yun. Jika Anda memberikannya kepada Lin Ruohan, itu akan jauh lebih cepat, membahagiakan, dan menakjubkan. Akan terlalu lambat untuk memberikan Mu Yundu, bagaimanapun juga, mereka adalah dua pria besar. Lu Qingfeng, sebaliknya, melupakan dirinya sendiri setiap hari dan meningkatkan dirinya dengan cepat. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia memandang Lu Qingfeng dan berkata dengan bingung, Senior Ye Liuli, apakah dia pernah memiliki seorang pria? Ketika Lu Qingfeng mendengar ini, wajah lamanya berkata dengan tenang, itu wajar. Anak baik, kakak senior, kamu baik-baik saja. Mu Yun segera berkata, ini telah memakan waktu ratusan juta tahun, dan saya belum pernah mengalaminya. Sekarang saya terlibat dalam masalah ini untuk pertama kalinya dan merasakan misterinya, tidak bisakah saya memeras Anda sampai kering? Lu Qingfeng berkata dengan tenang, apa yang kamu tahu? Liuli dan aku sedang jatuh cinta. Dia satu-satunya dalam hidup ini, dan aku sudah puas. Cek-cek, cek-cek, Xie Qing dan Mu Yun. Sama-sama tampak seperti pengemudi berpengalaman dan menghela nafas. Mereka bertiga berbicara omong kosong. Tiba-tiba, dunia, ruang dan waktu bergetar hebat. Seluruh dunia alam Shenlong tampaknya sedang runtuh saat ini. Namun perubahan mengejutkan ini tidak hanya terjadi di alam naga. Seluruh dunia baru, setiap dunia, setiap alam, dan miliaran makhluk merasakannya. Ada getaran yang sensasional di langit dan bumi. Perasaan ini seperti langit runtuh. Semua orang merasakannya dengan jelas. Tidak lama, kekosongan terkoyak, dan di lembah, sesosok tubuh cantik turun dengan tenang. King Feng, orang yang datang adalah Ye Liuli. Sosok Ye Liuli muncul di samping Lu Qingfeng. Melihat Lu Qingfeng aman dan sehat, dia tidak bisa menahan nafas lega. Apa yang salah? Dan tidak untuk waktu yang lama. Sesosok tua muncul dan menatap Xie Qing. Itu adalah Patriark Tiantan. Patriark Tiantan menghela nafas lega saat melihat Xie Qing. Segera, Qin Mengyao dan Xiao Yun'er juga tiba. Perubahan yang menggemparkan yang meliputi seluruh dunia baru membuat orang merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Mu Yun mengerutkan kening. Pada saat ini, Patriark Tiantan berkata dengan ekspresi serius, sesuatu yang besar telah terjadi. Dan itu adalah masalah besar. Mu Yun tampak bingung.
Ye Liuli memandang beberapa orang, suaranya jernih dan merdu, dan dia berkata dengan nada serius, mereka mati. Mati. Beberapa orang tampak berhati-hati. Hanya untuk orang biasa, pasti tidak akan ada perubahan yang menggemparkan di seluruh dunia baru. Itu hanya bisa dikatakan, orang yang meninggal pastinya adalah orang top. Mungkinkah itu Kaisar Dewa? Ekspresi Ye Liuli serius, dia membuka telapak tangannya, lalu menggenggamnya. Beberapa kekuatan tak dikenal memindahkan ruang virtual, dan kemudian Ye Liuli membuka telapak tangannya. Kilau merah pucat muncul dan menghilang. Ye Liuli berkata dengan kaget, korbankan si Yuan. Apa, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mu Yun hanya merasa jika orang yang dapat memicu perubahan mengejutkan di seluruh dunia baru meninggal, dia pasti orang teratas. Tapi dia tidak pernah menyangka akan mengorbankan si Yuan. Peringkat ketiga di antara 10 wutian teratas, ia dikenal sebagai pengorbanan Yuan yang memiliki peluang dan kemungkinan terbaik untuk mencapai Kaisar Dewa di era baru. Bagaimana mungkin dia yang meninggal? Ye Liuli memandang leluhur Tiantan dan berkata, jaga mereka dengan baik. Sosok Ye Liuli melintas dan menghilang. Xie Qing, Mu Yun, Lu Qingfeng dan yang lainnya saling memandang, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Ji Ziyuan, salah satu dari 10 makhluk surgawi, bukankah dikatakan bahwa 10 makhluk surgawi adalah eksistensi yang tidak dapat dibunuh oleh Kaisar Ilahi? Lu Qingfeng tidak percaya sejenak. Leluhur Tiantan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Kaisar Ilahi berada begitu tinggi di sana sehingga dia masih bisa membunuh Wutian jika dia mau, tapi dia pasti harus membayar harganya. Tidak perlu membayar harga, orang yang paling mungkin bisa mencapai ini adalah Li Changlan dan Mu Futu. Melihat semua orang Wutian sekarang, sangat mustahil bagi Kaisar Ilahi untuk membunuhnya, satu-satunya adalah Mu Xiaotian. Mu Yun segera berkata, ibuku bahkan tidak bisa melakukannya. Tidak, leluhur Tiantan menggelengkan kepalanya. Yang disebut Wutian telah menyentuh jalan surga dan berada di atas aturan dan hukum surga. Leluhur Tiantan berkata dengan ringan, tapi Kaisar Dewa sudah menjadi anggota jalan surga. Berkuda, Xie Qing memarahi, jadi, aku harus berhati-hati sekarang. Jika aku benar-benar membuat marah Kaisar Ilahi, dia bahkan bisa membunuhku. Jangan khawatir. Kecuali Li Changlan dan Mu Futu, jika ada orang lain yang ingin membunuhmu, mereka harus membayar mahal. Siapapun yang membunuhmu mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Xie Qing bergumam, maksudmu Wutian itu seperti serangga busuk. Dia dibunuh oleh Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa menimbulkan bau busuk di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menjadi lebih baik. Patriark Tiantan tertawa saat mendengar ini. Namun, kematian si Yuan bukanlah hal yang buruk. Leluhur Tiantan berkata lagi, setidaknya, dia bukan anggota salah satu dari 3 partai. Ada terlalu banyak variabel. Ini mungkin dilakukan oleh salah satu dari 2 pihak, Li Changlan dan Mu Futu. Saya khawatir mereka juga ingin menakut-nakuti pihak lain, terutama Kaisar Dewa dan Wutian yang tidak mengutarakan pendapatnya. Xie Qing segera berkata, dia bisa menakuti Kaisar Ilahi. Itu gila. Patriark Tiantan mengangguk dan berkata, dengan kematian seorang Wutianze, Anda Wutianze akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dewa, dan itu bagus. Meski begitu, beberapa orang yang hadir masih merasa risih. Itu adalah seorang Wutian, nomor 2 setelah 17 Kaisar Dewa yang masih hidup. Aku selalu merasa ingin mati seperti ini, cukup mendadak. Dan pada saat yang sama, dunia baru, Ziyuanji. Ziyuanji terletak di sudut tenggara seluruh dunia baru. Ziyuanji yang besar secara bertahap kembali ke kemakmuran aslinya setelah kembalinya Ziyuan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, Ziyuanji, Gunung Tianji, ada banyak korban jiwa di seluruh Gunung Tianji. Dari langit, tampak seperti telapak tangan jatuh dari langit, mengubah seluruh Gunung Tianji menjadi reruntuhan. Ratapan dan jeritan tidak ada habisnya. Kehampaan sedikit beriak, dan seorang pemuda berpakaian putih, dengan kulit seputih salju, rambut putih, dan penampilan tampan dan mempesona muncul. Tidak lama kemudian, sosok Ye Liuli juga muncul di sini. Tidak ada hari anjing. Ye Liuli memandang pemuda berambut putih berpakaian putih dan berkata dengan dingin, apakah Mu Futu yang melakukannya? Jika dia yang melakukannya, apakah aku akan berdiri di sini seperti ini? Wu Futian berkata dengan ringan. Begitu mereka berdua selesai berbicara, kehampaan kembali bergoyang.
Sesosok tubuh tinggi melangkah keluar, auranya tertahan, ekspresi keheranan, keterkejutan, dan kebingungan di wajahnya. Ji Ziyuan, sudah mati. Kata pria itu tak percaya. Chang Mingyan, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Wu Futian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika bukan Mu Futu yang melakukannya, itu pasti Li Changlan. Kecuali mereka berdua, tidak ada yang bisa membunuh kita tanpa memberi tahu kita. Korbankan Ziyuan. Chang Mingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Guru selalu berada di Xianxuantian dan tidak pernah muncul sama sekali. Ye Liuli dan Wu Futian sama-sama mengangkat alis mereka. Xianxuantian akan segera dibuka. Pada saat ini, apa manfaat membunuh Ji Ziyuan? Ye Liuli berkata perlahan, siapa yang tahu untuk siapa hal itu bermanfaat. Ye Liuli tahu bahwa dia dan Sang Gongyu adalah satu-satunya dua orang di kelompok mereka. Ini tidak mungkin, itu telah dilakukan oleh mereka. Maka itu hanya faksi Li Changlan dan faksi Mu Futu. Siapa? Mereka bertiga. Mingyan berkata hanya dengan beberapa kata. Ziyuan Ji hancur. Suara Ye Liuli jatuh, dan dengan lambaian tangannya, dia menghilang. Chang Mingyan melihat penampilan Gunung Tianji yang kalah, merasa terkejut dan tidak yakin, lalu berbalik dan kiri. Wu Futian berdiri tak bergerak, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh Reyot muncul di samping Wu Futian. Gu Pituo, apakah Mu Futu yang melakukan ini? Gu Pituo menunduk dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tahu. Petik 2. Petik 2. Gu Pituo berkata lagi, sejauh yang saya tahu, Li Changlan, Mu Futu, dan Mu Xiaotian semuanya ada di Xianxuantian. Saya tidak tahu siapa di antara mereka yang melakukannya. Namun, tidak perlu mengejar apapun. Setidaknya hasilnya lumayan. Tidak peduli siapa yang membunuh Ji Ziyuan, tidak akan ada kerugian bagi kita. Wu Futian terdiam beberapa saat. Tidak ada yang salah dengan itu. 4 kaisar Dewa Agung mereka juga meminta pengorbanan kepada Ziyuan, tetapi orang ini hanya mendorong amplopnya. Tidakkah, menurutmu sangat mungkin bagimu untuk menjadi kaisar ilahi dan tidak membutuhkan pendukung? Bagaimana? Sekarang saatnya bersendawa. Gu Pituo menekuk jarinya dan mengetuk kekosongan di depannya. Lama kemudian, kehampaan beriak, dan sesosok tubuh tertarik. Temui 2 kaisar dewa. Pengunjung itu membungkuk, dan memberi hormat dengan sikap rendah hati, pemimpin kaisar sekte dunia persilatan saat ini. Gu Pituo berkata, alam Ziyuan berbatasan dengan alam bela diri di barat dan alam 5 dewa spiritual di utara. Anda bergerak cepat untuk menjatuhkan alam Ziyuan ini dan menggabungkannya ke dalam alam bela diri Anda untuk mencegah 5 dewa spiritual. Dunia ikut campur. Diming menunduk dan berkata dengan heran, pengorbanan untuk Ziyuan. Dia mati. Gu Pituo berkata lagi, Diming, kamu harus ingat bahwa mengorbankan Ziyuan berarti mengorbankan Ziyuan, dia bukan putramu di Xuanhao. Ming buru-buru berkata, saya mengerti. Baiklah, ayo kita lakukan. Ya, Ji Ziyuan, yang menduduki peringkat ketiga di antara Wu Tianzhao, terbunuh, dan itu menjadi kasus pembunuhan. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Semua orang di dunia menebak bahwa itu adalah Li Changlan atau Mu Futu. Konsekuensi langsung dari kematian yang tak surgawi ini adalah, di seluruh dunia baru, kecuali 10 ras dewa utama, suku-suku kuno utama, dan berbagai yang tak surgawi, semua kekuatan besar dan kecil mulai mencari pendukung. Seorang pria Wutian langsung mati tanpa ada yang membalas dendam. Sungguh mengejutkan, meskipun ada banyak diskusi di dunia, Kaisar Ming dan Kaisar Xing, ayah dan putranya, memimpin pasukan dan kuda kaisar ke dunia Ziyuan dengan cara yang perkasa dan mengambil alih segala sesuatu di dunia Ziyuan. Dalam hal ini, klan Dewa Lima Roh di alam Dewa Lima Roh, yang terletak tepat di utara alam Ziyuan, tampaknya tidak tertarik sama sekali. Diming berdiri di atas pedang di reruntuhan Gunung Tianji dan menghela nafas, di Xuanhao, sayang sekali mengorbankan Ziyuan. Kaisar Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sayang sekali, orang ini terlalu sombong, dia pikir dia adalah Mu Xiaotian. Diming tersenyum pahit, dan kemudian perintahkan semua orang di bawah untuk bersikap sopan. Gunung Tianji telah menderita kerugian besar, tetapi ada kekuatan di alam Ziyuan yang tidak dapat diabaikan. Ya, Kaisar Xing segera pergi. Diming berdiri di antara reruntuhan dan berjalan perlahan. Tidak lama kemudian, sosoknya muncul di antara reruntuhan, dan bebatuan menenggelamkan segalanya.
Diming melambaikan tangannya dengan lembut, dan batu-batu besar menyebar, dan sebuah lorong segera muncul. Tanpa ada orang di sekitarnya, Diming melangkah menuju lorong. Perjalanan ini terasa seperti berjalan dari Ziyuan Realm ke dunia lain. Segera, Diming melihat kilatan cahaya di langit dan bumi yang gelap. Mutiara bersinar, sebesar mata naga, muncul di depan mata Diming. Korbankan Ziyuan. Diming melihat mutiara seukuran mata naga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Dalam kegelapan, sebuah suara perlahan terdengar, berkata perlahan, Diming, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tahu, kata Diming sambil tersenyum tipis, dan cahaya mutiara bersinar di pipinya, mencerminkan ekspresinya yang sangat suram. Kemudian, mutiara itu ditelan langsung oleh Diming dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Kematian Wu Tianze Ziyuan mengejutkan seluruh dunia baru, dan bahkan setelah beberapa bulan, masih membuat semua orang tidak bisa tenang. Namun dengan meninggalnya Ji Ziyuan, tindakan terang-terangan dan terselubung dari semua pihak semakin sering terjadi. Para pejuang dari seluruh dunia, domain, dan partai tanpa alasan merasakan di dalam hati mereka bahwa sepertinya ada tanaman tunggangan di belakang mereka, yang mendesak mereka untuk bergerak maju. Seluruh dunia baru sepenuhnya diselimuti kabut bahwa perang akan segera terjadi. Dan seperti ini, hanya dalam 1 tahun, langit di dunia baru telah berubah. Dunia yang benar-benar baru. Garis Suantian di atas awalnya hanya menutupi langit dunia Zongtian, dari selatan ke utara. Namun dalam tahun ini, penyakit tersebut menyebar secara langsung, bahkan mempengaruhi dunia barat dan dunia timur. Perasaan ini seperti seutas benang Suantian, mempercepat penyebarannya. Dan akhirnya, saat garis Suantian menyebar, lubang itu terkoyak, dan kemudian mengembun menjadi gua pusaran air. Hari ini, Xie Qing dan Mu Yun berdiri di puncak gunung, menatap ke langit. Mu tua, apakah menurutmu garis Suantian ini terlihat seperti wanita yang sedang berahi? Lihat, Xie Qing kemudian berkata sambil tersenyum, awalnya berbentuk garis, tapi sekarang menyebar. Setelah menyebar, pusaran lain muncul di tengah. Pusaran ini menyebar. Ini tidak seperti, menjadi. Apakah kamu menuntaskannya? Kamu sangat menjijikkan saat menginjak kuda. Mu Yun terdiam dan berkata, kita akan memasukinya selanjutnya. Xie Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, ada apa? Kamu dan aku sama-sama keluar dari sana, jadi mengapa kita takut untuk masuk? Petik 2. Petik 2. Setelah terdiam lama, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya dan berkata, kamu benar-benar berbakat. Menurutku terkadang aku cukup mesum. Kamu membuatku merasa bahwa aku adalah seorang orang normal. Hei, kamu berpura-pura jadi apa? Xie Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, aku belum mengenalmu. Kamu dan istrimu bermain satu sama lain setiap hari, satu persatu dan kalian berdua bersama. Betapa centilnya kamu setiap hari, bukan? Xie Qing menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, aku mengenalmu, terima kasih ayah. Keluar dari sini, apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Sebuah suara ringan terdengar saat ini. Mu Yun berbalik dan melihat Lin Ruohan datang dengan kemegahan luar biasa. Harus dikatakan bahwa Lin Ruohan, yang telah diberi makan, tampak lebih agung daripada pemimpin klan Lin. Xie Qing bersedia bekerja keras dalam hal ini. Mu Yun segera berkata, Xie Qing berkata bahwa dia merindukan Jin Xuaner, Shen Qiue, Kai Ling Yue, Huo Linger, Lin. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, Xie Qing mengusirnya dan mengutuk, omong kosong yang Anda bicarakan, Tuan.